Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad wa ja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Assalatu wassalam ala nabiyyina syafi'ina Muhammadin qudwatina fid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wah wal irsyad wa fazu fid dunya wal ma'ad. Alhamdulillah yang kami hormati Alena Andre Gruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Kaligo, yang kembali pada malam hari ini bersama kita untuk mendukung kita melanjutkan pengajian kitab kita yang insya Allah lanjutkan pada malam hari ini. Mungkin pula kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan kerabat juga yang telah menyempatkan waktu bersama pada kajian kita pada malam hari ini. Oleh karenanya, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Andri Kuruta untuk melanjutkan kajian kita. Al-an, tafadhal masykuran ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Rasulillah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari al-istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bit tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat meneruskan bacaan tafsir kita, insyaallah, yang masih lagi terkait dengan Suratun Naba. Untuk bagian kedua ini, kita sudah baca yang pertama, kumpulan ayat yang pertama, mulai dari amma yatasaalun sampai ayat yang ke-26 atau 16 ya, 16. Kemudian ayat yang ke-17 sampai ayat 30. Ini yang kita ingin ambil berkahnya pada malam hari ini. Tafsir Al-Mu'in
itu tafsir yang dikerjakan oleh mufassirin dari ulama Sulawesi Selatan atas nama Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Surah yang kita baca ini Suratun Naba, kita sampai kepada dalam bahasa Bugis ini anu madupai mati Yesu kiamat, artinya perkara yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Anu madupai, yang akan terjadi, akan terlaksana. Mati Yesu kiamat. Jelas. Nah, inilah yang akan dijelaskan di sini. Jadi saya lihat di sini semua terkait dengan perkara yaumul fasli. Ya, kalau yang pertama dulu kita baca An-Naba'ul Azim, ya, yaitu berita Masnul Rajai. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Jadi sampai ayat yang ke 20 ini, ya, ini terkait dengan yaumul fas. Kemudian inna jahannama kanat mirsada. Kemudian berita tentang neraka jahanam. Littagina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa gassaqa jazaan wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu biayatina kizaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba. Saya kira kita sebenarnya sudah mengerti ya dalam bahasa Indonesianya. Karena ini juga ayat yang terkait dengan yaumul fasli wa naru jahannam. Ma huwa yaumul fas? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kita lihat terjemahannya. Ya, terjemahan. Inna yaumal fasli kana miqata. Majappu eso apetu bicarai. Ya, jadi al-fas, kita lihat perkataan al-faslu itu artinya yang menghurai. Artinya yang menerangkan sejelas-jelasnya, yang memutuskan. Al-fas. Majappu eso apetu bicarai. Jadi hari keputusan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pura ripat tentu ni wetunna.
jadi sudah waktunya sudah ditentukan. Cuma kita tidak tahu kapan ya, yaumul fasli itu. Ya, hari penetapan, hari ketentuan, adakah orang ini orang selamat atau orang ini orang yang tidak selamat pada hari kemudian. Itu disebut dengan yaumul fas. Ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Ya, miqat artinya waktu. Ya. Zaman artinya sudah tertentu waktunya. Ya, hanya kita tidak tahu kapan. Ya, saya kira ini jelas. Apa itu yaumul fas? Ya, agar yasan hari aso apetu bicara ya. Apetu bicara nafung Allah Ta'ala. Ya, hari akhir matu. Ya, disebutkan yauma yunfakhu fisuri fatatuna afwaja. Jadi yaumul fasli ini terkait dengan yauma yunfakhu fisur. Ya. Dalam bahasa Bugis, riasso riweruna sangkakalai. Jadi kalau orang sudah mati semua, tidak ada lagi orang yang hidup di dunia ini, semua masuk di alamul barzah. Ya, maka tibalah saatnya malaikat yang ditugaskan untuk menghembuskan sangkakala. Ya, kalau menurut riwayat tadi 2 kali. Ya, pertama semua makhluk hidup mati, tak ada lagi yang hidup. Kemudian setelah yang kedua semuanya bangkit. Itulah yang dikatakan yaumul qiyamah, ya, hari kebangkitan. Ya, jadi itulah yang dimaksud yaumul fas. Ya, hari esok apa tu bicara ya, apa tu bicara nafungalata batana sudah diputuskan, sudah habislah ya kehidupan di dunia ini. Ya, pada hari itu aso riwarunna sangkakalaya yuma yunfakhu fis-suri yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Fatatuna mu pada boleh na makalompo. Ya, makalompo ini bahasa Indonesia sebenarnya nih. Makalompo ini kelompok. Betul nama depu-depungan. Ya, madepu-depungan. Ya, mau pada boleh na betul na madepungan siaga adepungan na. Ya, jadi pada madepu-depungan sama kelompok-kelompok. Ya, dia tersebar begitu enggak. Ya, berkelompok afwaja, fauj. Ya, fauj itu artinya berkelompok-kelompok afwajan jamu fauj. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Ya, jadi pada hari itu juga akan asapung Allah Ta'ala enrenge nari timpa nalangi wa futihatis sama nari timpa nalangi. Ya. Jadi seakan-akan ada pintu yang terbuka. Ya, ditimpa nih rohesna lagi dia kenapa ada makukui masih tertutup. Dari timpa nalangi
Nang kair itu punai dua telu tanga. Fakanat sabwaba. Jadi orang Ero menurut ya pernyataannya di situ mempunyai banyak bab, banyak pintu. Ya, banyak pintu. Jadi langit ini banyak pintu. Saya kira ini belum didapat oleh eh, sains atau ilmu pengetahuannya. Dia pakai rampe. Ya, iri rampe komi serami raja na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petuna mendre di langit pertama ya melo timpa tanga. Artinya ada pintu. Tapi hanya satu saja. Ya, di sini dikatakan punai dua telu tanga. Jadi ada beberapa pintunya. Ya. Wasuhiratil jibalu. Ya. Kemudian nari pajok panah. Ya. Banyak bahasa yang agak apa namanya nari pajok kana bulu yok kairo bulu lolo nari palolo na bulu suyiratil jibal. Ya. Jadi wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Maka betul yang kursa kue nari pajok pana bulu nan cajina wilo-wilo kayak sewilo-wilo. Ya, artinya sesuatu yang tidak ada wujudnya pada fata morgana ya istilah kita dalam bahasa Indonesia fata morgana. Wilo-wilo. Ya, nancajina wilo-wilo. Jadi wilo-wilo ini bahasa Bugis, ya bahasa Indonesianya fata morgana. Ya, pada komitaki uai biasa lele padahal bukan air, ya hanya fata morgana saja. Mari pajok panabulu ya kanat mencaji air di sana, mencaji fata morgana, mencaji saraba. Ya, sarap ini ya welung, ya welung. Inna jahannama kanat mirsada. Jadi capuni cerita naga sana ya, Yaumul Fas. Jadi Yaumul Fasli itu di situ ada sangkakala. Kemudian langit ini sudah terbuka. Kemudian gunung-gunung ini ya seperti dijalankan. Ya, berjalan. Artinya dipindah tempat atau dihancurkanlah istilahnya. Artinya tidak ada lah. Jadi langit sudah terbuka semua. Bukan istilah sekarang ini langit terbuka, artinya semua bisa berhubungan jauh dekat, bukan. Artinya langit ini sudah ya semacam tidak lagi menutupi kehidupan kita di dunia ini. Dia akan terbuka lebar dengan mempunyai pintu-pintu. Kemudian gunung-gunung itu kelihatan bergerak. Nah, itulah yang disebut Yaumul Fasli. Jadi Tuhan di sini memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan Yaumul Fas. Kemudian kita pindah ke perkara yang kedua, yaitu neraka jahanam. Ya, neraka jahanam. Apa yang dikatakan di sini? Majeppu ranaka jahanam. Ya, ranaka jahanam. Engkai onrong at tamatamang. Agbeton onrong at tamatamang.
artinya onro jaga. Labil mirsad. Tadi ingat itu mirsad ini alat untuk meneropong. Ya mungkin sama dengan ya kalau disamakan, tapi tentu tidak sama. Mirsad itu ya seakan-akan seperti kita punya CCTV sekarang ini. Nah, jadi neraka jahanam itu ya penuh dengan titik CCTV. Ya, artinya apa yang terjadi di dalam itu direkam, dilihat semua. Itu yang dimaksud di sini, majepura naka jahanam engkai onrong ya mata-matang. Mata-matang, tidak ada bahasa yang sesuai. Onrong jaga betulnya ada tempatnya di mana malaikat bisa melihat, ya meneropong semua ya aktivitas yang ada di dalam ya neraka jahanam itu. Ya, kalau kita lihat mufassirin mengatakan bahwa neraka jahanam itu senantiasa diawasi. Ya, dan dikatakan labil mirsad. Ya, labil mirsad. Ya, itu yang ke-21. Inna jahannama kanat mirsadan. Dan dari rosada. Rosada artinya meneropong. Ya, mirsad ya, artinya alat atau tempat yang meneropong. Nah, kemudian disebutkan neraka jahanam ini litogina ma'aba. Ya, mereka yang masuk golongan togin, itu litogin. Ya. Onrong alisungen di sininna tautal liwo ekedona togin. Ya, itu betul-betul bahasa-bahasa yang Bugis yang asli ya. Rasanya at-tagin artinya mereka, artinya orang-orang yang tahu liwo ekedona. Ya, artinya tumenga dosana. Nah, benat turu ribuan lah itu litogin. Nah, ma'aban onrong alisungan litogina ma'aba. Labisina fiha ahqaba, pada mondro di menandro rilalenna itu madatu tahun. Ya, madatu tahun artinya berabad-abad. Nah, jadi berbagai abad, ya banyak berabad-abad lamanya. Ahqaba, pada mondro ni menandro rilalenna ranaka jahannam matot taungan dameta. Nah, ada juga yang kekal. Ya. Tapi mungkin yang dimaksud di sini ya orang-orang Islam lah yang masuk, karena ini dia bicara soal neraka jahanam. Ya. La yazukuna fiha bardan wala saraba. Jadi 24 ini labisina fiha ahqaba. La yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaka. Alhamdulillah. Nah, jadi di neraka jahanam itu ya, dalam ayat ini disebutkan
dek napi nadingi menanro lalana rana ka jahannam kecek cekek apa cekek ya, ini bahasa sidrap ini kecek ya, cekek dingin. Jadi dek napi nadingi cekek apa lah enrenge deto inungan yang dia tidak minum. Jadi tidak ada minuman dan tidak ada rasa dingin. Itulah neraka jahanam. Panas dan tidak ada minum. Artinya siksaan lah. Yang dimaksud begitu, siksaan yang sangat pedih. Ya, sangadin nami wen rede-rede. Ya, kamu inungan naik ya wen rede-rede. Kue pelah. Rede-rede ya, tanya bukan air suam. Wen rede-rede. Jadi pacalang. Nanyanana. Tunana. Mumpoy pole ko ke sana. Kujuku nari ko mapedi. Boroy. Letangan ke nana ya nana. Ya. La yazukuna bardan wala syaraba illa gassakan. Ya. Jadi nana ya. Ya, gassak. Pokoknya gassak ini nana. Ya. Hamiman werede-rede. Ya, jadi bardan cekek, syaraban minuman, hamiman air yang mendidih, gasakan nana. Ya. Nah, itulah neraka jahanam. Mancajie pamale siumpu ada sangadin nami wende derede nanianana mancajie pamale siumpu jazaan wifaqa. Mancajie pamale jaza wifaqan betulna sesuai. Dari wafaka yuwafiku muwafakan atau muwafakatan ya wifakan. Jazaan wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ajapun naman ro de name tahu poler ya senge hisab ya ada kengang maka karena terjemahkan kita majepu menanro pada angkai dek nai tahu i aparesange. Nah, jadi hisab ini aparesange kai paresa tahu ya diperiksa mana amal baiknya mana amal apa namanya buruknya, bagaimana sembahyangnya, bagaimana syahadahnya, bagaimana itu semua. Dan yang disebut dalam hadis awwalu ma yuhasabu bil abd yaumal qiyamah as-shalah. Ya, sembahyang itulah yang mulai diperiksa. Majepu ya ro na rana ka jahannam. Dek memang Tuhan na tahu ia sengnya parisang. Pada nama tepat. Dalam bahasa tadi layar juna. Tadi nahara. Dek na tahu, dek na tahu. Ya, dek na tahu. Ya. Karena mereka tidak percaya, jadi tidak beriman. Nania napa belemi aya-aya keng. Ya.
wa kazzabu bi ayatina kidzaba napa belemi aya-aya keng nasaba abelengan maraja kizaban ya. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba padahal sininna sewa-sewa na sininna gau-gau taidi rupa tawe na iya tungke sewa-sewa puramanang kioki risediebo. Nah, karena apapun yang kita laksanakan di dunia ini, nah, kita mesti percaya bahwa itu semua tertulis di dalam kitab. Nah, di dalam kitab yang dikhususkan Kitabul Amal yang kita terima nanti. Kalau dalam hadis itu secara teknis ada yang terima dengan tangan kanan, ada yang terima dengan tangan kiri. Ya, itu semua disebut dalam Al-Quran, ya, di dalam hadis. Tapi di sini yang ditekankan bahwa orang yang beriman itu mesti tahu bahwa segala sesuatunya, apapun yang kita laksanakan ya, di dunia ini, mana catatannya, ya sudah dicatat semua. Jadi kita tidak boleh mengelak. Kita tidak boleh mengelak. Nah, cuma ya kita perlu tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada namanya taubat, maqam at-taubah, ya, istighfar. Ya, jadi di dalam kajian para ulama, kalau kita melakukan satu kesalahan, dosa umpamanya, kita istighfar dan diterima istighfar itu, maka dosa itu tercatat, ya, tetapi ada catatannya, ya, diampuni. Ya. Tapi kalau kita juga istighfar dan taubat, maka penerimaan taubat itu maknanya dihapuskan sama sekali, sudah tidak kelihatan lagi. Nah, itu sebabnya kalau kita meminta ampun, astagfirullah wa atubu ilaih, kita istighfar, nah, dan kita tobat. Itu yang diajarkan oleh ulama kita sesuai dengan ajaran istighfar kita yang ada dalam hadis Rasulullah, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita mau ringkaskan, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau kita lafaz doa, karena tadi lafaz zikir, astagfirullah wa atubu ilaih, itu lafaz zikir namanya. Kalau kita mau jadikan doa, Allahumma gfirli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu semua sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab yang terkait ya dengan taubat. Jadi di sini penekanannya bahwa naiya tungke sewa wa kulla syai'in tungke sewa puramanang kiyoki. Nah, artinya sudah tertulis riset diebo. Jadi ada Kitabul Amal di kulli abdim minal ibad. Jadi setiap hamba ini punya kitab nanti. Kemana kita tah? Ya, itu yang harus kita imani, ya, yakini. Kemudian yang terakhir, fazuku falan nazidakum illa azaba. Jadi seakan-akan ini
apa ancaman, ya merupakan ancaman dari Allah. Silahkan rasakan, ya, rasakanlah. Ya. Masuk di dalam neraka jahanam. Rasakanlah neraka jahanam itu. Itu seakan-akan apa namanya hardi. Ya, dia napa kisek ya dalam bahasa Bugis akan tercampur tekwe. Peneding ini menang. Peneding ini bazuku. Peneding ini menang. Ya, rasakanlah kalian. Nadekna kitambaiwi kitambayakko ya nadekna kitambayakko sangadina mi pacalan. Ya, kami tidak tambahkan lagi apa yang ada dalam itu kecuali semuanya adalah siksaan. Jadi seakan-akan dia memberikan izar ya kepada kita ini, ya, jangan sekali-kali berpikir mau masuk di neraka jahanam itu. Nah, neraka jahanam. Padahal itulah neraka yang paling apa namanya yang paling atas kan, artinya yang paling ringan. Ada lagi beberapa neraka yang lebih hebat lagi. Ini neraka jahanam. Ya, terkhusus untuk orang-orang yang mempunyai kesalahan, ya, kedurhakaan yang tidak terampuni. Nah, dia harus masuk di situ dulu. Ya, peneding ini menang. Ya, dekna kita bayak ko sangadin nami pacalan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, fazuku falan nazidakum. Ini pakai lan. Tidak sekali-kali. Lan. Ya, falan nazidakum. Tidak mungkin ditambahkan ya, apa yang ada di dalam neraka jahanam itu kecuali siksaan belaka. Itu kalau kita lihat sedikit dari sudut apa namanya nahu saraf ya. Nah, karena itu terkait dengan ma'ani ya, makna yang bisa kita pahami. Nah, jadi itulah beberapa ayat ya, yang kita terjemahkan di dalam bahasa Bugis yang kita pahami. Jadi kesimpulannya ada dua perkara yang disebutkan di situ, yaitu yaumul fasli, ya, hari penentuan. Hari penentuan itu artinya hari berakhirnya ya dunia ini. Ya, itu hari penentuan. Karena disitulah kita akan ditentukan nanti masa depan yang kita akan lalui di hari kebangkitan sampai ke padang mahsyar, sampai ke titian, ya, sampai masuk ke surga ataupun ya, ke neraka. Seperti mana yang kita biasa dengarkan di dalam penjelasan tentang yaumul akhir. Kemudian yang kedua tentang naru jahannam. Seperti yang kita ketahui bahwa naru jahannam ini merupakan surga neraka yang dikhususkan bagi orang yang beriman ya, tetapi masih mempunyai kedurhakaan ataupun kesilapan dosa yang tidak diampuni. Ya, jadi harus melalui siksaan di dalam
neraka jahanam. Nah, jadi ini jelas ya, sekali lagi jadi ayat-ayat yang kita baca dari sini hanya merupakan nasihat kepada kita, dan kita meyakini bahwa ini bukan cerita-cerita, bukan. Ini adalah ketentuan yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, masih tafsirnya ini masih panjang ini, jadi mungkin kita baca yang sedikit aja di sini. Kogi kita mau lihat arahnya Andre Gupta di dalam ya menafsirkan ayat ini. Mari mundri purana najallo kepuang Allah Ta'ala tanra paulina, yaitu tentang an-nabaul azim. Ya. Nah, jadi itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Angkai rilalana ayae alange majallo eri majepunna anu tannaulewe kaperee nateperiwi kuritu taliwa ringenna nareko ripasi bandingi ancajiangenep dua telun rupai tori pancajinna uraina rampe riaya madioloi padahal lagi tanai tasi kuraman narampe ayat yang itu. Bagaimana kalau kita lihat semua ini, jadi kalau orang-orang kafir itu merasa bahwa sangat berat mengembalikan orang yang sudah hidup, yang mati menjadi hidup, maka coba bandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah itu. Ya, saya kira ini sudah kita jelaskan. Nah, jadi ini mau disebutkan lagi di sini. Narimakuanna naro rilalanna ayak mangoloe napan nesai rima jepuna sokiyama tiae nateperi menandro, artinya mereka tidak mau beriman kepadanya. Ini orang-orang kafir, artinya nasihat peringatan kepada mereka. Ya, jadi rima jepuna sokiyama tiae nateperi menandro, hari kiamat yang susah sekali dipercaya oleh orang-orang kafir ini. Anu puraripat tentu, padahal itu adalah sesuatu yang sudah jelas, ya, sudah pasti, ripat tentu. Ya, hari kiamat itu, hari akhirat itu sudah jelas. Ya, sama dengan kematian itu jelas. Ya, dan kematian itu salah satu itulah merupakan muqaddimah untuk sampai ke hari kiamat. Anu furaripat tentu watuna, ya manasani watuna. Dia mereka betulnya diumumkan pada tanggal sekian, hari sekian dan sebagainya. Tentu nih tanda-tandanya ya, termasuk kedatangan Rasulullah itu merupakan tanda bahwa hari kiamat sudah dekat. Itu perlu disapa isi saya. Ya, walaupun ada disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah. Ya, artinya kalau orang sudah berbunuh-bunuhan, kalau orang sudah merasakan gempa dan sebagainya, itu kan semua ada disebut di dalam hadis. Tapi itu tidak perlu kita ya jadikan sebagai hal yang boleh menakutkan kita bahwa kiamat sudah dekat. Tidak perlu, karena itu yang jelas kedatangan Nabi itu merupakan tanda bahwa kiamat sudah dekat. Asara nih, wattun nalino, umuru nalino wattuna boleh nabita.
Ya, nasa kung Allah Ta'ala wal asri. Ya, nangka aso aja jingan na nabita, yaitu asara ni umuru nalino. Nah, itu ada salah satu penafsiran seperti itu. Ya, wal as innal insana lafi khusr. Ya, walaupun yang umum yang kita pahami wal asr itu ya waktulah, ya waktu asar lah, tapi oleh ulama muhakkikin yang melihat bahwa itu adalah merupakan sumpah kedatangan Nabi, bahwa Nabi datang umur dunia sudah asar. Nah, tidak lama lagi maghrib, tidak lama lagi kiamat. Nah, itu yang ada di dalam ya, kitab-kitab tafsir. Anu purai ripatan tu wetunna. Ya. Rita aja mani. Ya, adu panah. Jadi kita hanya menunggu kapan. Ya, kita aja mani. Dekna nasitina aja rias sakaran. Ya, tidak perlu lagi kita tak mungkin ada hari kiamat, tak mungkin ada hari akhirat, tak mungkin ada sangkakala macam-macam. Anda itu sudah jelas. Ya, intinya umat Islam itu harus pasrah, ya harus meyakini, karena ini terkait rukun iman kita. Al-imanu biyaumil qiyamah atau biyaumil akhirah. Jadi ini yang kita bacain sebenarnya adalah untuk mengukuhkan keimanan kita dalam rukun yang keberapa itu, yang kelima ya, yang kelima atau al-iman biyaumil qiyamah. Nah, saya kira kalau kita baca terlalu panjang, jadi mungkin sekali lagi lah kita baca ini ya macam dulu juga tafsirnya ya, supaya lebih mantap lagi pemahaman kita tentang beberapa ayat yang telah kita baca tadi, mulai dari ayat 17 ya, sampai ayat 30. Dan kemudian setelah itu kita akan baca ini bagian terakhir ya, ya bagian terakhir ya. Oh, masih ada 2 bagian lagi ya, 2 bagian ada dipotong-potong ya. Ya, jadi saya kira itulah yang dapat kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita pahami, mengukuhkan keyakinan kita tentang hari kemudian. Jadi kita senantiasa menjadikan sebagai penyeimbang di dalam kehidupan kita di dunia ini, supaya kita tidak mudah terpengaruh, sehingga kita berpegang teguh kepada ajaran agama yang kita jadikan sebagai pegangan hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Quran ke yang kelingah. Ya. Thank you Andre Kurta. Karena penjelasan tafsir surah An-Naba yang mana pada malam hari ini masuk pada tema yang kedua. Ya. Sebelumnya tema yang pertama An-Nabaul Azim ayat pertama hingga 16. Kemudian tema yang kedua ayat 17 hingga 30 yang terbagi menjadi 2 subtema. Yang pertama Yaumul Fasl. Yakni atau itu bicara hari keputusan. Kemudian yang subtema kedua tentang neraka jahanam. Alhamdulillah setelah runtuh tadi kita dengarkan bahwa semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir tadi ada catatan yang menarik dari yang berikutnya,
dari tafsir surah Al-Asr wal Asr asra'ni wa tunarino. Maksudnya umur dunia sudah asar dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah tanda dekatnya hari kiamat. Baik para mukarramun, para hadirin al-asatidzah yang hadir pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kami mempersilahkan dengan hormat untuk berdiskusi atau bertanya seputar hal yang telah dipaparkan oleh Andri Kurta tadi tentang bagian dari tafsir surah Naba. Saya tafadhal. Ya, Ustaz. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan, baik itu secara langsung maupun di media chat. Insya Allah kami bacakan. Silakan, silakan. Ya, tafadhal. Tadi Gurta menyampaikan bahwa masih ada 2 tema lagi kemungkinan dari Ya, surah An-Naba ini ya. yang insya Allah akan kita lanjutkan di temuan berikutnya. Ya, saya kira itu ya. Ada. Silakan, silakan. Ya, tafadhal silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ilyas, Said. Silakan Ustaz. Iya, oh, maaf ini saya lagi di jalan tapi ada yang saya anggap penting sehingga ada banyak. Silakan, silakan. Ya Ustaz. Yang pertama, langsung saja yang pertama, kalau kita mau mengambil hikmah kaitannya dengan nama-nama neraka yang dicantumkan Allah, kira-kira kalau ialah kelebaran agak sebanyak depan ada nama-nama neraka seperti ada juga nama surga, ada jahanam, ada jahannam. Ya. Apakah dibedakan karena sifatnya kepanasannya atau lalu bagaimana kaitannya dengan peningkatan kualitas iman dengan penyebutan seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan wal asar, surah wal asar yang tadi pemahaman baru yang kita pahami bahwa makna asar itu artinya umur dunia ini seperti halnya dengan waktu asar. Ya. Jadi kalau kita mau menghitung bahwa Rasulullah SAW kaitannya dengan asar dengan pembagian waktu hari, berarti hitungan 12 asar kan 24 berarti 12 kan berarti jam 4 ke 6 itu berarti diibaratkan 2 jam. Berarti kurang lebih 20 tahun 2000 tahun. Ya, apakah bisa diberi makna seperti itu sehingga ada pembenaran bahwa kemungkinan umur dunia ini sekitar sekian tahun. Yang banyak kita dengarkan di YouTube terkait dengan air zam. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Pak. Jadi, makasih ya soalan yang pertama tentang nama-nama neraka. Memang itu jelas baik di dalam hadis maupun dalam Al-Quran ada nama-nama. Tapi yang paling sering menjadi peringatan kepada kita naru jahannam. Ya, karena itu terkait dengan apa namanya
semacam pembalasan lah bagi orang-orang yang beriman. Ya, sehingga diceritakan dalam hadis itu bahwa siratal mustaqim itu jembatan yang kita akan lalui nanti. Itu di bawahnya neraka jahanam. Ya, neraka jahanam yang bukan tidak disebutkan neraka-neraka lain, neraka wail, neraka hanya neraka jahanam. Ya, kenapa? Karena itu yang lebih dekat kepada ya orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu ada yang yang langsung ya masuk ke surga, ada yang harus melalui proses. Yang jelas kita yakini kullu ummati yadkhulunal jannata, ya itu masuk. Nah, illa man aba itu ada artinya dimaksud di situ bahwa ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Itu sebabnya kita selalu dikaitkan dengan neraka jahanam ini. Ya. Karena kita yang beriman ini, ya, kita memang mengharapkanlah supaya kita termasuk orang yang bisa langsung dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masuk di dalam surga. Tetapi ya kita juga ada peringatan bahwa kalau kita berdosa, dan itulah yang membedakan kita dengan golongan Islam lain yang mengatakan bahwa umat Islam itu apabila berdosa, terutama dosa besar, dia akan kekal di neraka. Bagi kita ahli sunnah tidak. Walaupun kita punya dosa yang besar, tapi kita juga tetap akan masuk surga hanya melalui ya proses jahanam itu. Itu sebabnya banyak dibicarakan, termasuklah tadi ini yang kita baca di dalam suratun Naba. Nah, di situ ada penentuan yaumul fas, kemudian disambung terus dengan jahanam itu. Ya. Jadi walaupun sudah menjadi tradisi seakan-akan surga ini hanya satu saja, yaitu jahanam. Ya. Sehingga dalam bahasa sendiri pun kalau ada orang yang sangat kita tidak suka, jahanam kamu. Ya begitu hebatnya. Ya, maknanya kalau kita lihat ini maknanya dia tidak paham betul apa neraka jahanam itu. Neraka jahanam. Itu kalau kita lihat kaitannya dengan ayat yang kita baca tadi. Dan ini ada nasihat ya, kepada orang-orang yang beriman, supaya kita mengetahui ya, bahwa kita umat Islam ini ya, tidak semuanya akan langsung, tapi kita mengharapkanlah, kita berdoalah. Yang disebutkan dalam hadis ada 70.000 sabaina alf. Ya, 70.000 ini diberikan lagi kesempatan untuk memberi syafaat masing-masing 70.000, jadi banyak lah. Ya, mudah-mudahan kita masuk di situlah. Itu raja ya pengharapan kita. Sebabnya kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi itu yang selalu saya ingatkan kepada umat Islam, sama kawan-kawan ini kalau berdoa jangan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah sampai di situ saja, jangan.
Wakina azabah itu penting itu. Karena wakina azabana itulah yang menjadikan kita terpelihara daripada ya melaksanakan dosa ataupun kemaksiatan. Nah, saya kira itu yang yang perlu kita pahami. Nah, jadi kita itu di dalam berbicara tentang neraka ini kita selalu berbicara tentang Jahannam, ya naru Jahannamah, karena itulah yang terkait dengan kehidupan orang-orang yang beriman yang berdosa. Ya, sedangkan orang kafir ini ya yang memang khalidina fiha, yang kekal dan tidak akan keluar, itu bermacam-macam lah sesuai dengan tingkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, itu sesuai dengan ya ketentuan lah. Ya, kita tidak bicarakan tentang itu karena itu terkait dengan orang lain. Ya, saya kira itu yang perlu kita ketahui tentang neraka jahanam ini. Tentang yang saya sentuh tadi, tafsir suratul As. Ya. Kalau kita bisa baca tafsir Ibnu Asyur ada, ya ada lagi tafsir yang lain agak besar itu dijelaskan di situ bahwa suratul Asr ini, makna al-Asr itu adalah asar. Ya, asar itu ya sesudah zuhur lah. Nah, kita dalam Islam ini ada subuh, ada zuhur, ada asar, maghrib, isya. Ya, artinya itulah umur dunia ini. Ya, inilah umur dunia. Sama dengan masa sembahyang ini. Jadi kalau kedatangan Rasulullah sebagai Khatamul Anbiya, sebagai penutup segala nabi, ya, tidak ada lagi sesudahnya. Nah, itu datang di waktu asar. Ya, artinya bumi ini sudah asar, sudah lesan nih. Artinya dia mengarah ke maghrib. Ya, mengarah ke maghrib. Ya, umur itu sudah dekat. Ya. Dan saya kira banyak kita temukan nas-nas hari kemudian itu qarib. Ya, sudah dekat. Ya, sudah dekat. Cuma dalam hadis Jibril yang terkait dengan Rasulullah ditanya mata sa'ah, ya, di sa'ah itu diterjemahkan hari kemudian juga, hari akhirat juga. Sa'ah bukan mata lasar, tidak, mata sa'ah, kapan hari hari akhirat. Ya, artinya kapan kiamat dunia ini. Maka Nabi tidak menjelaskan. Nabi hanya mencatatkan antara tanda-tanda. Ya, antara tanda-tanda itu itulah yang disebutkan. Artinya ada sedikit terkait dengan masalah-masalah sosial. Ya, masalah-masalah alam. Ya. Jadi itu yang disebutkan di dalam hadis Jibril, artinya tanda. Nah, itulah sebabnya dalam mempelajari ilmu tauhid, kalau kita bicara hari kemudian, yang paling awal dulu tanda-tanda itu. Ada alamah sughra,
ada yang kubra. Kalau yang sugra ini kan banyak lah. Ya, banyak sekali disebutkan di dalam hadis, sekiranya perlu saya. Nah, yang kubra itu yang memang jelas seperti umpamanya matahari sudah terbitnya bukan lagi di sebelah timur, ya, tapi terbitnya sebelah barat. Itu sudah jelas. Nah, datangnya yang namanya Dajjal, kemudian datangnya namanya Imam Mahdi. Ya, tapi ini bukan bermakna bahwa kita mesti senantiasa menunggu, itu bukan. Ya, itu hanya merupakan pengkhabaran, pemberitaan. Nah, itu dengan sendirinya kita akan tahu kemudian. Ya, tidak perlu kita harus cari apa tanda-tandanya Dajjal, apa tanda-tandanya Imam Mahdi dan sebagainya, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Yang jelas mendatang turun Nabi Isa. Ya, walaupun semua tanda-tanda ini dia tidak masuk dalam arkanul iman. Ini yang perlu kita ketahui. Dia tidak termasuk di dalam arkanul iman. Artinya bukan usulul akidah. Ya, tapi dia adalah furu'ul akidah. Saya teruskan. Terus katakan begitu supaya kita jangan terlalu terlalu memperhatikan itu. Saya lihat banyak juga ya YouTube yang coba ya menganalisis itu bagaimana hari kemudian. Bila sampai seperti yang dikatakan tadi, tidak bisa kita jadikan tafsiran tadi ini supaya kita menghitung. Ya, kita tidak perlu ya. La ya'lamuha illallah, yang mengetahui ya, kedatangannya itu kapan datangnya itu hanya Allah, itu rahasia Allah. Dan kita umat Islam ini tidak perlu memberi perhatian ke situ. Yang diberi perhatian persiapan menghadapinya. Ya, persiapan menghadapinya, yaitu persiapan menghadapi hari kemudian, karena kita pasti ke sana. Nah, itulah yang dinasihatkan tadi dalam bacaan kita. Inna yaumal fasli kana miqata. Jangan ragu lagi. Inna itu takkid, sesungguhnya, sungguh. Ya. Hari penetapan itu, hari ketentuan itu pasti datang. Sudah ada waktunya. Nah, cuma tidak ditentukan. Karena mirsadan. Ya. Akan dikatakan sabitatun bil miqat. Itu kanat sabita, artinya sudah sabit, sudah tetap, sudah ditentukan. Nah, sudah ditentukan. Jadi tidak perlu lagi kita ini. Nah, tidak ada usaha. Ya, tidak ada usaha bahwa kapan datangnya, tidak perlu kita usahakan itu. Ya. Tidak sama kalau yang terkait dengan kehidupan kita. Ya, namanya kita akan memilih pemimpin akan datang ini. Kita kan yakin bahwa ini sudah ada, ditentukan oleh Tuhan itu. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzil, yang memberikan kepemimpinan itu Tuhan. Jadi sudah ada. Ya. Tetapi kita mesti berusaha. Ya. Tidak sama dengan hari kemudian ini. Ya, jangan disamakan itu. Ya, tetap pada usaha orang, usaha kita, tapi usaha kita ini ya jangan yang melalui jalan yang membawa kepada kedurhakaan. Kita yakin Tuhan itu sudah menentukan. Ya, itu jelas. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya
atau izzu man itu sudah jelas. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada pasti betul itu bahwa yang menentukan itu yang jadi pemimpin nanti kita di sini ini yang orangnya. Ya, itu jelas itu. Ya, ada suka tidak suka ya kita bukan itu yang menjadi masalah. Tapi sebelum terjadi itu kita masih ada usaha. Tidak sama dengan hari kemudian ini. Hari kemudian ini kita hanya pasrah, kita hanya meyakini karena dia termasuk bagian daripada iman kita. Ya, bagian daripada iman kita. Tidak perlu ada usaha, harus cari tanda-tandanya, harus cari ininya, harus bersiap ya. Kalau sudah sampai di situ jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, yang berdosa, bukan. Karena memang kita ini diarahkan untuk senantiasa mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sudah banyak sekali nasihat-nasihat seperti itu. Ya, artinya kita hanya mempersiapkan. Ini saya sengaja sebutkan karena supaya kita bisa lebih cerah lagi membedakan ya, antara hari kemudian itu dengan perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan kita yang akan terjadi masa yang akan datang. Nah, jadi tidak perlu kita cari, kita pola-polakan waktu asar sekian jam pamannya baru kita kali dengan sekian tahun ya. Tapi kalau mau buat teori-teori sendiri, itu bukan keyakinan, hanya teori-teori sendiri untuk memberikan peringatan kepada orang bahwa ya ini jelas ini sudah akan terjadi hari kemudian, tetapi jangan menentukan waktu itu karena kita tidak ada jalan, tidak ada dasar yang kita boleh jadikan sebagai pegangan bahwa kita mau menentukan. Nabi sendiri waktu ditanya dia tidak mengeluarkan seperti itu. Ya, dalam Al-Quran disebutkan itu bahwa yang menentukan itu sudah ada. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-sur, sudah ada disebutkan. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas kanat miqata. Itu sudah jelas. Ya, kana miqata. Itu sudah pasti. Karena sabata bimiqati. Dia sudah pasti itu. Ya, itu saja keyakinan kita. Ya. Dan yang pentingnya i'malu, ya, beramallah, aminu wa amilus sholihat, ya, berimanlah, beramal solehlah. Nah, itu sebagai jangan ini yang dipikirkan, ya, jangan ini yang dipikirkan. Nah, saya kira itulah yang mungkin dapat saya jawab dari Ustadz Ilyas ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa ya. Assalamualaikum. Masih ada pertanyaan. Masih ada nggak? Iya. Siapa? Silakan. Di media chat. Apa pertanyaannya? Ya, kami bacakan. Assalamualaikum. Waktu terjadi gempa tahun 2021 di Mamuju, Sulawesi Barat, ada yang berpendapat bahwa musibah gempa itu terjadi disebabkan banyaknya kemaksiatan yang terjadi di Mamuju. Apakah memang demikian? Dari Andi Syahrul dari Mamuju. Orang Dede itu. Oke, Andi Syahrul ya. Nah, sebenarnya orang selalu melihat seperti itu. Ya, macam di Aceh dulu. Ya.
sebenarnya kita apa namanya namanya musibah itu. Kalau kita anggap musibah itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi, tapi bukan dengan apa namanya dengan perbuatan manusia sebenarnya yang ada di situ, itu bukan. Terkadang orang lain yang buat, maka diturunkanlah. Itu sebabnya dalam Al-Quran kata ittaqu fitnatan la tusibanna minkumul ladzina dzalamu khassah. Nah, jadi kita mesti khawatir, takut terhadap cobaan-cobaan fitnah itu. Ya, karena fitnah itu kalau turun, artinya musibah itu kalau turun bukan hanya mengenai orang yang berlaku seperti itu, melakukan itu atau zalim, itu bukan. Nah, terkadang bersifat umum. Nah, itu yang biasa menjadi dasar sehingga orang mengatakan kalau kena seperti di Palu, nah, di Mamuju, di apa mungkin sampai terbalik katanya. Nah, tapi kita harus kena ingat juga bahwa sebenarnya setelah Rasulullah datang, ya setelah Rasulullah datang itu tidak ada lagi istilah azab kepada umat di dunia ini. Ya, tidak seperti umat-umat sebelumnya. Kalau masalah umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Hud dan sebagainya, itu memang betul-betul azab, siksaan. Ya, sangat parah, tidak bisa dibanding. Saya pernah dengar dulu, katanya ya, saya waktu pergi ke Aceh lihat itu apa namanya tsunami di sana, saya teringat riwayat Nabi Nuh. Saya bilang tidak sama. Ya, tidak sama. Itu kan, ini kan Nabi sudah hadir. Ya, artinya semua apa yang terjadi ini itu hanya merupakan fitnah atau cobaan. Ya, mungkin saja ada kaitannya dengan perbuatan di situ, yang terkena di situ. Tapi mungkin bukan hanya di Aceh, karena bukan hanya di Aceh. Ya, terkena juga di tempat-tempat lain. Ya, ini bukan hanya di Aceh saja. Ya, tempat lain. Ya, jadi kita jangan terlalu apa namanya bisa menentukan. Mungkin itu adalah merupakan satu peringatan. Nah, jadi istilahnya musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Kalau ada yang terkena musibah, maka yang lainnya menjadikan nasihat. Ya, itu sajalah ya. Jadi tidak perlu kita sampai merendah-rendahkan masyarakat di situ. Karena kamu sendiri melaksanakan ini, siapa suruh buat seperti ini? Nah, kita hanya menyatakan bahwa Tuhan itu memberikan apa namanya peringatan kepada kita, kepada kita. Jadi tidak boleh kita langsung orang Mamuju itu, orang Palu itu memang dia sendiri melakukan hal seperti, padahal tidak semua juga. Di situ banyak orang saleh juga, banyak orang baik-baik juga, ya, macam di Aceh dulu, macam di mana-mana tempat lah. Gempa itu bukan hanya terjadi di negara-negara yang ada umat Islam, di negara yang tidak Islam pun terjadi, ya, seperti itu. Ya. Nah, yang jelas itu adalah merupakan satu peringatan, ya, satu peringatan. Nah, supaya kita umat Islam ini senantiasa berhati-hati. Nah, bukan bermakna mau menghalang gempa itu, karena gempa itu kan merupakan irada Tuhan. Cobaan yang diberikan kepada kita, kita harus terima sebagai satu cobaan, bukan satu siksaan. Nah, jadi saya tidak bisa menerima itu adalah siksaan kepada satu golongan karena dia melakukan seperti itu, bukan. Itu hanya merupakan cobaan, dan itu ringan sebenarnya kalau kita banding dengan apa yang terjadi pada umat-umat ya sebelum ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang jelas bahwa azab atau cobaan itu tidak akan wujud selama kita ini masih banyak yang beristighfar. Ya, oleh karena itulah
ya kita mesti banyakkan istighfar lah, ya, supaya kita selamat ya, dari cobaan-cobaan itu. Saya kira itu saja yang kita pahami ya. Nah, kita tidak boleh terlalu menyatakan kesalahan orang menyebabkan terjadinya seperti itu ya. Nah, dan begitu ya tidak akan terjadilah di umat-umat Islam ini, terjadilah di umat-umat yang kebanyakan sekarang ini memang gempa itu. Yang jelas ada di dalam hadis kalau gempa ini sudah terjadi di mana-mana itu maknanya satu tanda kecil bahwa kiamat ini sudah sudah dekat. Ada satu kajian terbaru yang saya dikirimkan sama kawan, tapi ini bukan kajian Islam ya. Ya kajian tentang ilmu alam atau bumi ini. Nah itu kesimpulannya bahwa dunia ini seperti kita punya tubuh kasar ini, jasmani kita. Jadi alam ini seperti itu juga. Artinya ada masa-masa tuanya juga. Ya, ada masa tuanya. Tidak seperti sebelumnya. Macam kita ini, kalau kita sudah tua kita rasakan sekali. Ada yang lemah, ada yang kurang, ada yang artinya tidak. Ya. Nah, jadi saya kira begitu juga bumi ini akan begitu. Jadi bumi ini tidak akan seperti dulu lagi bahwa semua kuat, semua apa. Gunung ini menjadi pasang ya mungkin sudah banyak yang goyang begitu. Nah, itu satu penemuan ilmu yang mengatakan begitu. Jadi kita tidak boleh melihat bahwa gempa yang terjadi itu memang sudah merupakan alami lah ya. Itu sudah sifat kemanusiaan. Macam kita ini sering sakit. Semakin tua orang semakin banyak sakitnya macam-macam. Ya kan kita rasakan. Masih muda-muda dulu, hebat sekali kita, masih kuat, masih apa. Ya, tapi kalau sudah tua macam bumi juga begitu. Jadi dia samakan dengan bumi dengan tubuh manusia ini. Masuk akal juga lah artinya. Jadi jangan langsung dikaitkan dengan perkara-perkara itu. Perbuatan manusia dan kejadian alam ini itu biasalah, itu kekuasaan Allah ya, kekuasaan Allah. Paling kalau saya menganggap bahwa Tuhan itu ingin memperlihatkan kuasanya karena kesombongan manusia sekarang ini terlalu menganggap bahwa dunia ini dia yang ngatur ya. Seakan-akan dunia ini dia yang yang bisa memperbaiki apa segala, padahal tidak. Tuhan yang punya ya bumi ini, Tuhan yang menciptakan. Dia ada sunnah sendiri, dia ada aturan tersendiri. Kita percaya Rabbul Alamin. Rabb itu artinya mudabbir, yang mengatur alam ini. Kalau kita yakin itu maka tidak adalah kita bisa membuat satu keyakinan yang senantiasa mengaitkan dengan perbuatan-perbuatan manusia ini. Ya, kita bersyukur alhamdulillah masih sekarang ini ya umat yang beriman ini masih banyak lagi, umat yang beristighfar masih banyak lagi, suara-suara yang berucap Allah la ilaha illallah masih banyak lagi. Maknanya hari kiamat itu masih jauh lagi. Ya masih jauh. Kalau itu sudah berkurang, wah itu sudah ini. Malas kita sekarang ini macam-macam alhamdulillah. Ya. Jadi alhamdulillah ya kita senantiasa melihat ya itu. Dan kita gunakan kesempatan memperkuat iman dan memperbanyak amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya. Iya. Selanjutnya mohon Anda memberkahi dengan doa. Ada juga titipan tadi dari Yandi Syahrul untuk didoakan, katanya orang tua dari
Saudara Nurdin Haji Abbas yang sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Haji Mekah saat ini. Oh ya. Fadal, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa sakam ya akramal akramin. Bismillahis syafi huwallah. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahil mu'afi huwallah. Allahumma shfi mardana ya rahman ya rahim ya syafi ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana ya arhamar rahimin. Allahumma shfina washfi mardana ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi kulli ma razaqtana wa qina azaban nar. Wa qina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ja'al jamiyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mutkinin wal murabbin al mukhlasin wa ja'alha manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qal'atan ma'muratan lil ma'arifis thaqafiyah wa masdaran asilan lisyara'i diniyah biminhaji ahli sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma bifadlikal amin ummana waqfina Allahumma syarra ma ahammana wa ghammana wasfina ya arhamar rahimin wasfi mardal muslimina ya zal jalali wal ikram. Wa alal imanil kamili was sunnati wal jamaah wa da'wati wal irsyad tawaffana nalqaka wa anta radin anna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'ana bi sirri asraril Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pong, Ya. atas kita. Demikian juga kepada para hadirin, terima kasih banyak atas keluangan waktu kita. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di waktu pengajian berikutnya sebagai upaya kita untuk memakmurkan jiwa kita dengan mutiara-mutiara ilmu Amin. hari demi hari, insyaallah ila yaumil qiyamah. Billahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.